Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi ya di pelajaran matematika, masih tentang induksi matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang induksi matematika pada barisan. Diingatkan kembali ya, kalau pada peta konsep dari induksi matematika, pertama itu ada pengantar induksi tentang notasi sigma. Ini kesemuanya sudah kita pelajari. Kemudian di pertemuan sebelumnya sudah juga kita mempelajari tentang prinsip induksi dan juga membuktikan pernyataan matematis berupa barisan. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas dua ini sisanya, yaitu membuktikan pernyataan matematis berupa ketidaksamaan dan membuktikan pernyataan matematis berupa keterbagian. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang induksi matematika pada ketidaksamaan. Masih ingat ketidaksamaan itu apa saja? Jadi kalau persamaan itu kan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Jadi kalau ketidaksamaan itu biasanya ada 4 tanda. Ayo coba sebutkan apa saja tandanya. Ya, kalau kalian lupa, tandanya itu ada lebih besar dari, ada lebih kecil dari, kemudian ada lebih besar dari, sama dengan, dan lebih kecil dari, sama dengan. Ibu ingatkan kembali, kalau dalam prinsip induksi matematika, karena yang sekarang ini ketidaksamaan, berarti nanti pembuktian suatu pernyataannya itu berlaku untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan m. Bagaimana caranya? Tetap kita memakai dua langkah itu. Langkah yang pertama, kita tunjukkan bahwa rumus Pn itu benar untuk n sama dengan m. Karena di sini batasnya kan lebih kecil dari sama dengan M. Berarti bilangan yang paling kecil ini M, nanti kita buktikan dia benar untuk N-nya sama dengan M. Bilangan yang terkecilnya untuk langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, diasumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Dengan K lebih dari sama dengan M. Lalu kita buktikan Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, dengan induksi matematika, buktikan bahwa n tambah 1 kuadrat kurang dari 2n kuadrat berlaku untuk semua bilangan positif n lebih dari sama dengan 3. Oke, jadi di sini rumusnya kan n tambah 1 kuadrat kurang dari 2n kuadrat. Jadi langkah pertama kita masukkan n sama dengan 3 karena di sini batasnya adalah n itu paling kecil 3. Jadi kita masukkan angka yang paling kecilnya 3. Kita substitusikan. Berarti n ini kita ganti 3 menjadi 3 tambah 1 kuadrat kurang dari 2 dikali 3 kuadrat. 3 tambah 1 itu 4, berarti sebelah kirinya itu 4 kuadrat. 3 pangkat 2 itu 9, berarti 2 kali 9. 4 pangkat 2 itu 16, 2 kali 9 itu 18. 16 itu kan lebih kecil dari 18, berarti untuk N sama dengan 3-nya adalah benar. Langkah yang kedua, kita misalkan Pn benar untuk N sama dengan K. Maka kita ganti ini setiap N-nya kita ganti dengan K. Menjadi K tambah 1 kuadrat kurang dari 2K kuadrat. Untuk K lebih dari sama dengan 3. Selain rumus yang ini kita ganti dengan K, maka yang syaratnya tadi juga kita ganti dengan K. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka dari yang ini tadi K kita ganti menjadi K plus 1 ditambah 1 kuadrat kurang dari 2 K plus 1 kuadrat. Nah, K plus 1 tambah 1 kuadrat itu kan sama aja seperti K ditambah 1 gini ya. Kita kalikan dengan K tambah 1
ditambah 1, gini. Berarti bentuknya menjadi, kita buktikannya ini yang di ruas kiri saja, nanti akan sama dengan yang sebelah kanan. Berarti K tambah 1 ditambah 1 kuadrat seperti ini ya bentuknya, berarti perkaliannya K tambah 1 tambah 1 dikali dengan K tambah 1 ditambah 1, yaitu menjadi K tambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali K tambah 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya di sini kan yang di awal itu adalah K tambah 1 kuadrat itu kurang dari 2K. Maka kita langsung ganti K tambah 1 kuadratnya dengan 2K. Ini kita kalikan 2 dikali K 2K, 2 dikali 1 2. Kemudian 1 yang ini turun. Selanjutnya lagi, ini kita tambahkan 2 ditambah 1 itu 3. Nah, selanjutnya yang kita ganti adalah yang ini. Nih, 2K tambah 3. 2K tambah 3 itu pasti lebih kecil dari 4K tambah 2. Nah, coba aja kita misalkan K-nya itu 1. Berarti 2 dikali 1 tambah 3 itu 5. Sedangkan kalau 4 dikali 1 tambah 2 itu 6. Berarti kan lebih kecil dari yang ini. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya nanti menjadi bentuk K tambah 1 kuadrat. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya kalian menggantinya. Saya mengganti ini karena nanti kalau dibagi 2 bentuknya seperti ini. Ini kan 2K kuadrat dibagi 2 tinggallah K kuadrat. 4K dibagi 2 tinggal 2K. 2 dibagi 2 tinggal 1. Bentuk yang K kuadrat tambah 2K tambah 1 adalah K tambah 1 kuadrat. Jadi hati-hati dalam mengganti yang ini. 2K ditambah 3 kita gantinya menjadi bentuk 4K tambah 2 karena supaya membentuk kuadrat dari K tambah 1. Oke, bisa dipahami untuk nomor 1. Karena sudah sama, ruas kirinya adalah 2 dikali K tambah 1 kuadrat. Ini sama, karena sama maka dia sudah terbukti benar. Lanjut, contoh yang kedua. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa n kuadrat lebih dari sama dengan 2n. Berlaku untuk semua bilangan asli n lebih dari 1. Kalau n lebih dari 1, berarti nanti kita masukkan adalah 2 yang paling kecil. Jadi dari n pangkat 2 lebih dari sama dengan 2n. Langkah yang pertama, untuk n sama dengan 2. Nah, karena ini kan lebih dari 1 kan, setelah 1 itu adalah 2. Jadi kita ganti 2 kuadrat lebih dari sama dengan 2 dikali 2. Ini kan n kuadrat berarti menjadi 2 kuadrat. 2n menjadi 2 kali 2. 2 pangkat 2 itu 4, 2 kali 2 4. Nah ini kan lebih dari sama dengan, berarti boleh. 4 sama dengan 4. Sama berarti adalah benar. Selanjutnya langkah yang kedua, kita misalkan Pn benar untuk n sama dengan K. Maka K kuadrat lebih dari sama dengan 2K. Untuk semua bilangan asli K lebih dari 1. Jadi yang rumus pertama ini kita ganti menjadi K, termasuk juga syaratnya n lebih dari 1 menjadi K lebih dari 1. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Maka kita ganti K-nya dengan K plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 dikali K plus 1. Kita membuktikan yang ruas kiri ini nanti akan menjadi seperti ruas kanan. Oke, untuk ruas kiri K plus 1 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, itu kan hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kita kembali ke nih, yang diasumsikan benar tadi. Syaratnya, itu K kuadrat itu lebih dari sama dengan 2K. Ya, nih. K kuadrat itu lebih dari sama dengan 2K. Berarti kita ganti yang K kuadratnya ini menjadi lebih dari sama dengan 2K. Yang ini tetap kita turunkan. Berarti 2K ditambah 1.
Ini tadi K kuadrat lebih dari sama dengan 2K, kalau kita bagi sama-sama dengan K menjadi K itu lebih dari sama dengan 2. Kalau K itu lebih dari sama dengan 2, maka 2K itu juga lebih dari sama dengan 2. Jadi 2K ini kita ganti dengan 2, menjadi lebih dari sama dengan 2K ditambah 2 ditambah 1. 2 tambah 1 itu 3. Dan 3 itu lebih dari 2. Boleh kan? 3 itu kan lebih dari 2. Jadi kita bentuknya menjadi 2K tambah 2. 2K tambah 2 itu difaktorkan menjadi 2 dikali K tambah 1. Karena sudah sama ruas kanan dan ruas kiri, maka terbukti benar. Selanjutnya lagi, contoh yang ketiga. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 2N tambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat N untuk setiap N lebih dari sama dengan 3. Jadi 2N tambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat N. Langkah yang pertama, kita masukkan N-nya sama dengan 3, karena syaratnya itu N lebih dari sama dengan 3, berarti bilangan terkecilnya adalah 3. Kita ganti 2 dikali 3 tambah 1, kurang dari sama dengan 2 pangkat 3. Aduh, ini terbalik ini ya, tandanya. 2 kali 3 itu 6, 6 tambah 1 itu 7. 7 ternyata kurang dari sama dengan 8, berarti benar. Selanjutnya langkah yang kedua, kita misalkan Pn itu benar untuk N sama dengan K. Maka kita ganti N-nya dengan K menjadi 2K tambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K untuk setiap K lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya akan kita buktikan benar untuk untuk N sama dengan K plus 1, maka 2 dikali K tambah 1, ini K-nya kita ganti K tambah 1, ditambah dengan 1, kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Nah, kita buktikan yang untuk ruas kiri nanti akan sama dengan ruas kanan. Nah, ini kita kalikan, 2 dikali K itu 2K, 2 dikali 1 itu 2, terus 1 turun. Kemudian kita pindahkan nih, menjadi 2K ditambah 1 ditambah 2. Ingat, yang diasumsikan yang awal ini, 2K tambah 1 itu kurang dari sama dengan 2K. Ini udah saya tuliskan di sebelahnya, berarti ini langsung kita ganti menjadi 2 pangkat K. Jadi kurang dari sama dengan 2 pangkat K, 2-nya diturunkan. Berarti kurang dari sama dengan 2 pangkat K ditambah 2. Nah, kalau 2 itu pasti akan sama dengan kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Kan karena K ini kan sembarangan bilangan, karena K-nya lebih dari sama dengan 3, berarti kalau misalnya kita ganti K-nya sama dengan 3, 2 pangkat 3 itu 8. 2 pasti kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti 2 ini, nih, kita ganti dengan 2 pangkat K, nih. Jadi 2 itu kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Sudah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu menjadi 2 dikali 2 pangkat K. 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kita pindahkan posisinya, berarti 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya kita tambah. Menjadi kurang dari sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti benar. Oke, tadi udah untuk induksi matematika ketidaksamaan. Sekarang kita lanjutkan ke induksi matematika keterbagian. Nanti kalian tanyakan saja ya di kolom komentar di Google Classroom untuk materi yang belum kalian pahami, ataupun lewat WA nanti kalian tanyakan sama saya. Oke, untuk prinsip induksi matematika pada keterbagian,
kita masih pakai yang pertama, jadi tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Kemudian, tunjukkan rumus Pn benar untuk N sama dengan K, maka rumus Pn juga akan benar untuk N sama dengan K plus 1, atau Pk benar, maka Pk plus 1 juga benar. Jadi kalau pada keterbagian ini, akan saya berikan juga 3 contohnya. Jadi pertama, dengan induksi matematika, buktikan bahwa 7 pangkat 2N tambah 1 ditambah 1 habis dibagi 8 untuk N bilangan asli. Kalau pada keterbagian, ini kata kuncinya nih, habis dibagi 8. Itu artinya rumus yang ini, jika kita masukkan N-nya berapapun, nanti kalau dibagi 8, maka dia bisa berupa bilangan bulat, bukan bilangan pecahan atau bilangan desimal ataupun bilangan irasional. Jadi bilangan yang bisa dibagi dengan 8 ini nanti. Oke, kita buktikan 7 pangkat 2N tambah 1 ditambah 1 habis dibagi 8 atau bisa dibagi dengan 8. Langkah pertama, kita masukkan N-nya sama dengan 1. Jadi ini N-nya kita ganti 1 menjadi 7 pangkat 2 dikali 1 tambah 1 ditambah dengan 1. Berarti ini 2 dikali 1 itu 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi 7 pangkat 3 ditambah 1. 7 pangkat 3 itu hasilnya adalah 343. Ditambah dengan 1 yaitu 344. Kalau kita bagi dengan 8 hasilnya adalah 43. Nah, 43 ini kan bilangan bulat kan, bukan bilangan desimal, berarti dia benar. Selanjutnya, langkah kedua, misalkan Pn benar untuk N sama dengan K. Maka 7 pangkat 2K plus 1 ditambah 1 habis dibagi 8. Ini kita misalkan dia benar gitu ya. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka kita ganti K-nya dengan K plus 1, bentuknya seperti ini. 7 pangkat 2 dalam kurung K tambah 1. Ditambah 1, kemudian tambah 1 lagi. Aduh, agak ribet ya ngomongnya ya, karena tambah 1, tambah 1, tambah 1 terus. Oke, kita selesaikan yang ini. Berarti kita kalikan 2 dikalikan 2K, 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, kemudian tambahkan 1 lagi. Nah, ini kita pindah posisi seperti ini. Ini kan berarti menjadi 7 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 2. Karena untuk kita membuatnya seperti ini. Nah, 7 pangkat 2K tambah 1. Jadi, sisanya kan ini menjadi 7 pangkat 2K tambah 1 ditambahkan 2. Kalau dia tambah berarti menjadi dikali. Jadinya 7 pangkat 2K tambah 1 dikali 7 pangkat 2 ditambah 1. 7 pangkat 2 itu kan 49. Ya kan? Ditambah dengan 1. Kita akan membuat seperti ini, 7 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 1. Jadi, kita memakai 1 ini adalah 49 dikurang dengan 48. Boleh kan? 49 dikurang 48 itu hasilnya 1. Ini. Nah, 49 dikurang 48 hasilnya adalah 1. Ini boleh, karena supaya bisa nanti kita bagi, sama-sama bagi dengan 49. Kita pisahkan. Jadi yang sama-sama 49 kita dekatkan. 49 dikali 7 pangkat 2K tambah 1 ditambah 49. Dikurang 48. Jadi sama-sama ada 49, kita keluarkan. 49 dikali 7 pangkat 2K tambah 1 ditambah 1 dikurang 48. Nah, untuk yang ini tadi, ini kan bentuk yang kita asumsikan tadi. 7 pangkat 2K tambah 1 ditambah 1 itu kan habis dibagi 8. Kemudian 48 juga bisa dibagi 8. Berapa hasilnya coba kalau 48 dibagi 8?
Ya, hasilnya 6. Karena sama-sama bisa dibagi dengan 8, maka terbuktilah dia benar. Ya, yang ini tadi kan bisa dibagi 8, habis bagi 8. Nah, 48 bisa juga dibagi 8. Selanjutnya, contoh yang kedua. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 11 pangkat N dikurang 6, habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Oke, sekarang 11 pangkat N kurang 6 habis dibagi 5. Langkah pertama kita substitusikan N sama dengan 1. Berarti menjadi 11 pangkat 1 kurang 6. 11 pangkat 1 itu 11, dikurang 6 hasilnya 5. 5 dibagi 5 itu bisa, maka benar. Langkah yang kedua, misalkan Pn benar untuk N sama dengan K, maka 11 pangkat K dikurang 6 habis dibagi 5. Oke, ini kita simpan dulu, 11 pangkat K kurang 6. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka 11 dipangkat K plus 1 dikurang 6. Nah, seperti tadi ya, kalau dia pangkatnya tambah, maka menjadi bilangan itu kita kalikan. Berarti 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 dikurang 6. 11 pangkat 1 itu adalah 11. Berarti kita tuliskan 11 dikali 11 pangkat K dikurang. Kita pakai di sini bilangan yang bisa kita bagi dengan 11 dan menghasilkan min 6. Jadinya min 66 ditambah 60. Itu kan hasilnya min 6. Nah, kemudian kita dekatkan 11 dikali 11 pangkat K dikurang 66 ditambahkan dengan 60. Jadi yang ini nanti kita bagi dengan 11. Berarti 11 dikali 11 pangkat K kurang 6. Oke, ini kan kalau 11 dikali 11 pangkat K dibagi 11 tinggal 11 pangkat K. 66 dibagi 11 itu 6. Oke. Nah, kita lihat kembali di yang diasumsikan tadi di sini. 11 pangkat K dikurang 6 itu kan bisa dibagi dengan 5. Dan 60 juga bisa kita bagi dengan 5. Berapa kalau 60 dibagi 5? 60 dibagi 5 itu 12. Karena di semua sukunya bisa dibagi 5, maka terbuktilah bahwa 11 pangkat N kurang 6 itu memang habis dibagi 5. Contoh yang terakhir, dengan induksi matematika buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 2N itu habis dibagi 3 untuk N bilangan asli. Oke, N pangkat 3 tambah 2N ya. Langkah pertama, kita substitusikan untuk N sama dengan 1. Berarti bentuknya 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. 1 pangkat 3 itu 1, 2 kali 1 itu 2. 1 tambah 2 adalah 3. 3 bisa dong dibagi 3, berarti benar. Langkah yang kedua, misalkan Pn benar untuk N sama dengan K. Maka K pangkat 3 ditambah 2K itu habis dibagi 3. Kita simpan dulu yang ini untuk K pangkat 3 tambah 2K. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka kita buat menjadi K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1. Nah, K tambah 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1. Nah, kalau seperti ini kalian ingat lagi pada bentuk aljabar yang kalau dia pangkat 3 itu kan menjadinya seperti ini. Udah, nanti kalian cari ada coret-coretnya ya. Kemudian untuk yang ini 2 dikali K 2K, 2 dikali 1 itu 2. Kita dekatkan supaya seperti yang diasumsikan tadi. K pangkat 3 dengan 2K. Nih, kita dekatkan. Berarti sisanya 3K kuadrat ditambah 3K. 1 ditambahkan dengan 2 menjadi 3. Oke, ini tadi tetap. Yang ini karena sama-sama ada 3, 3-nya kita keluarkan. Menjadi K pangkat 2 ditambah K ditambah 1.
Nah, untuk K pangkat 3 ditambah 2K, ini kan dia habis dibagi 3. Kemudian yang ini, karena ini ada 3 di luar, berarti kan bisa dibagi 3. Karena sama-sama bisa dibagi 3, maka terbuktilah N pangkat 3 tambah 2N itu habis dibagi 3. Oke, cukup sekian pembahasan tentang induksi matematika. Jadi sudah selesai ya pelajaran induksi matematika. Yang pertama kemarin itu ada notasi sigma, kemudian prinsip induksi matematika, kemudian sudah juga pembuktian induksi matematika pada barisan, dan yang ini pembuktian induksi matematika pada ketaksamaan dan keterbagian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas-bahas lagi dengan kalian, dan kalau memang belum paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun di WA group. Oke, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Terima kasih, semoga kalian paham semua ya. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum.